Apabila berkunjung ke Kalimantan Barat, singgahlah di sebuah warung kecil di tepi Jalan Merdeka Barat, Pontianak. Bubur Pedas Merdeka, salah satu warung yang hanya menyajikan masakan bubur pedas yang khas. Bubur Pedas Merdeka ini telah lama menjadi pusat kuliner khas kota Pontianak. Lokasinya yang berada dekat dengan SMP Negeri 1 Pontianak membuat warung ini selalu ramai, terutama pada pagi hari yang membutuhkan sarapan yang bergizi dan menyehatkan. Bubur pedas itulah nama yang melekat pada kuliner satu ini. Tidak benar-benar pedas sesuai namanya, tetapi bubur ini justru dipenuhi potongan beragam sayuran. Dari tampilannya, bubur pedas tidaklah menarik, namun setelah mencicipinya, rasanya ingin langsung pengen nambah lagi. Bubur pedas berbeda dengan bubur lazimnya. Beras yang digunakan bukan beras yang langsung direbus bersama air, tetapi beras terlebih dahulu ditumbuk hingga halus lalu dioseng bersama parutan kelapa. Barulah beras yang telah berubah warna dari putih menjadi kecoklatan ini direbus bersama air lalu ditambahkan rempah-rempah serta potongan berbagai sayuran. Mulai pakis, kecambah, daun kesum, kangkung, kacang panjang, jagung muda, wortel, dan kentang. Banyaknya sayuran yang bercampur dengan kuah bubur, inilah yang membuat bubur pedas memiliki cita rasa yang enak dan bergizi. Bubur pedas aslinya berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bubur pedas sendiri sangat familiar di masyarakat, terutama masyarakat Melayu. Bubur pedas semakin enak setelah ditambahkan topping berupa kacang goreng dan ikan teri goreng yang menambah cita rasanya. Sementara cita rasa pedas dari bubur pedas ini adalah menambahkan sambal dan kecap di kuah bubur pedas di dalam mangkuk yang sudah tersaji. Membubuhkan rasa pedas tergantung selera pelanggan. Meski tanpa ditambahkan sambal, tanpa rasa pedas tetaplah namanya bubur pedas. Setiawati, asal Singkawang. Kebetulan belum pernah sebelumnya sih ke sini. Cuman pas kebetulan di Pontianak ada kegiatan, jadi kita main ke sini sekalian jalan. Rencananya tadi mau cari sarapan yang dekat-dekat sama tempat kegiatan biar nggak terlalu jauh. Terus lihat aja ada bubur pedas. Kan kebetulan saya seneng sayur gitu ya. Dan bubur pedas memang udah sering, walaupun di Singkawang juga sering nyarinya ya bubur pedas. Jadi paling kalau untuk rasa dan ininya, karena di bubur pedas kan udah ada berasnya juga, jadi kenyang gitu kan. Terus sayur-sayurnya juga komplit dan bisa dimakan dicampur sama kayak jeruk, sambal, semua itu. Kalau kayak nasi kan dipakein kecap atau jeruk atau gitu kan nggak ini kan. Jadi kalau kayak bubur pedas kan bisa komplit rasanya, pedas, manis dan asamnya. Itu aja sih, jadi udah emang cocok di lidah. Dan yang pasti kalau buat ini yang khas kan biasa bubur pedas itu daun kesumnya. Kalau nggak kerasa menurut saya kurang bisa dibilang bubur pedas lah. Jadi mau tahu enak atau enggaknya dari situ. Daun kesumnya. Itu yang bikin beda dengan iya. bubur lainnya ya. Soalnya kan saya juga lama di Jogja kan ya. Jadi pas mau pengen bubur pedas tuh yang dicari daun kesum dan susah di sana. Kalau mau bikin sendiri tuh rasanya nggak ada daun kesum, nggak enak. Gitu aja sih. Kalau untuk tampilan dari datang aja udah kelihatan sih. Di sini
berasnya banyak dibanding sayurnya. Kalau di tempat saya yang di Singkawang biasa lebih banyak sayurnya daripada itu. Dan tekstur juga ngaruh, kalau terlalu encer nggak enak. Kalau keluarga sendiri senang nggak dengan bubur pedas atau pernah buat sendiri? Kalau keluarga Keluarga ibu suka, karena saya biasa di rumah bikin sendiri. Jadi tahu gitu, tahu betul lah bubur pedas. Kalau anak-anak? Kalau anak-anak kurang, mungkin karena kan biasa anak-anak tuh kalau sayur ya, nah masalahnya di sayur mungkin jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau orang tua semuanya sih cocok sih. Ya tadi pagi itu pengen sih makan bubur pedas itu kan, biasa makan di sini juga sih. Udah lama juga. Kemarin pergi ke sini tutup, hari ini buka. Jadi saya sama istri saya ke sini lah makan bubur pedas. Ya rasanya sih ya lumayan, ada rasa pedas, manis, asam kan. Rasa apa? Dia punya bubur pedasnya juga kental itu kan. Kental, ada apa? Ada kacangnya, ada apa? Ada ikan terinya juga. Jadi ya bisa dirasakan lumayan lah, segar gitu rasanya. Segar ya, bisa juga ya rasanya agak segar lah gitu, karena kan banyak apa, banyak sayur-sayurannya gitu. Ya masih standar sih harganya, nggak juga terlalu mahal, nggak juga terlalu murah gitu, standar aja lah. Dan rasanya juga ya lumayan mantap rasanya dia. Sering di sini? Biasa sering sini juga sih. Kadang kalau misal lihat pas buka mampir, kalau enggak buka ya enggak mampir lah, karena tutup biasanya kan. Mungkin tutup karena mungkin saya enggak tahu juga jamnya dia buka, jamnya dia juga tutup, saya enggak tahu. Jadi paling lewat pas buka saya mampir. Itu hobi juga sih dengan bubur pedas tuh. Biasa juga kata orang bilang kalau kita orang Melayu nih kan, bubur pedas mau makan, tapi kalau orang lain, orang Jawa biasa enggak mau. Katanya apa, muntah kucing ya katanya gitu kan. Nah itu. Tapi aslinya memang enak kan? Enak memang bubur pedas nih. Memang di sini kan udah ada banyak sih yang bubur pedas tuh kan. Cuma memang rasanya itu beda-beda gitu kan. Ada yang rasanya agak asin, ya, ada yang sedang gitu kan. Kalau saya rasakan sih di sini sih rasanya agak sedang gitu. Di lidah saya sedang gitu kan. Nggak tahu yang lainnya gitu. Oke bang, makasih bang ya. Oke pak. Sejak pandemi, omset pondok bubur pedas ini sempat menurun. Namun secara perlahan kondisi omset pondok bubur pedas ini tetap bertahan. Saya Ibu Nana, pemilik kedai kuliner Pondok Pedas Merdeka yang terletak di Jalan Merdeka. Saya mendirikan usaha kuliner ini sudah masuk kurang lebih 19 tahun. Awal pertama saya mendirikan Pondok Pedas ini karena saya ingin memajukan makanan khas Pontianak kita, yaitu bubur pedas. Alhamdulillah sampai sekarang Pondok Pedas Merdeka masih berjalan dan diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dari tahun ke tahun kami merintis Pondok Pedas Merdeka dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dari sakitnya, dari senangnya, dan dari susahnya, semua sudah kami rasakan selama 19 tahun ini. Dari awal-awal kami mendirikan Pondok Pedas Merdeka ini di atas trotoar, sampailah berdiri sampai 5 tahun, sampai alhamdulillah kami bisa memiliki sebuah ruko seperti ini dan bertahan seperti ini. Pertama, awal-awal saya hanya merintis sekeluarga. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah mempunyai 6 karyawan. Sampailah sekarang kami mempunyai pelanggan-pelanggan, orderan-orderan, baik dari instansi-instansi bank, dari kantor-kantor. Sampailah kami terkenal seperti ini. Di samping itu juga kami mempunyai karyawan-karyawan yang sangat luar biasa, yang bisa memacu untuk perkembangan dan kemajuan Pondok Pedas ini. Bahan pokok utama Pondok Pedas ini hanya simple, yaitu hanya beras dan kelapa digongseng. Mengenai sayur, itu tergantung dengan selera. Berbagai macam jenis sayur dan berbagai macam banyaknya sayur itu tergantung selera juga. Tapi satu hal jangan lupa, yang paling khas, ciri khasnya adalah
daun kesum. Daun kesum itu jangan sampai tertinggal. Tanpa ada daun kesum bukan nama bubur pedas. Bubur pedas ini berasal dari Sambas dan merupakan makanan yang ciri khas Pontianak. Untuk selanjutnya, dari tahun ke tahun kami merintis Pondok Buddhas Merdeka ini sampai sekarang. Dalam hal keluh kesah kami setahun yang lalu dalam pandemi sangat mematikan dalam perkembangan usaha kami, terutama omset kami per hari sangat menurun. Semenjak pandemi itu hitung-hitungannya 1,5 tahun. Tapi alhamdulillah berkat ikhtiar kami dan kami berusaha dengan segiat-giat mungkin, kami tetap mempertahankannya sampailah saat ini. Saya pun dibantu dengan anak-anak saya, dengan karyawan-karyawan saya, dan bertahannya sampailah saat ini. Untuk itulah saya menghimbau, dengan adanya pandemi, dengan adanya kekurangan apapun dalam hal kehidupan perkembangan perdagangan, jangan patah semangat, kita tetap semangat dan kita tetap maju terus. Insya Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk kita semua atas kita ikhtiar, tawakal dan berusaha serta berdoa. Untuk Pondok Buddhas Merdeka ini, saya yakin kedepannya pasti akan maju. Dan mengenai harga sangatlah minim dan sangat terjangkau. Pertama dari harganya terjangkau, yang kedua vitaminnya itu juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti siapa yang tidak suka dengan sayur, dikelola ke dalam Pondok Buddhas Merdeka ini, dikelola di dalam bubur pedas, semua akan menyatu dengan sayur-sayurannya dan bermacam sayuran. Pasti mereka pada senang dan doyan karena rasanya sangatlah enak sekali. Namanya aja bubur pedas, tapi rasanya tidak pedas seperti yang dibayangkan. Menurut selera pedas asam manis itu menurut selera kita, dan dibumbuin dengan kacang tanah, ikan teri. Itu sudah merupakan menu kami. Saya menghimbau juga kepada masyarakat yang belum merasakan dan mencicipi bubur pedas, silahkan datang ke Pondok Buddhas kami, Pondok Buddhas Merdeka yang berada di Jalan Merdeka, tidak jauh dari simpang bundaran SMP Negeri 1. Baiklah, saya menghimbau dan saya mohon doanya dari masyarakat. Semoga semakin ke depannya Pondok Buddhas Merdeka semakin maju dan semakin terkenal. Jangan patah semangat, tetap berjalan terus. Demikianlah yang bisa saya utarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.